Indonesia korupsi. Dari 10 kantor akuntansi publik yang melakukan audit terhadap sekitar kurang lebih 36 bank bermasalah, ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Mengapa? Karena hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang telah dilakukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Nah, di sini kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntansi dan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Dan jika dugaan ini benar, maka melalui kasus ini ada kode etik profesi akuntan yang dilanggar. Yang pertama yaitu integritas, kode etik 111.1/A1, di mana 9 kantor akuntansi publik tersebut tidak dapat menunjukkan sikap integritasnya karena mereka tidak mengatakan yang sebenarnya kepada publik. Yang kedua yaitu objektivitas, kode etik W112/1. 9 kantor akuntansi publik ini melakukan kolusi atau bersekongkol dengan kliennya, dalam hal ini pihak bank, untuk melakukan pemenusan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku profesional, kode etik ke-115.1, di mana ke-9 kantor akuntansi publik ini melanggar peraturan perundang-undangan karena terlibat aktivitas yang hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Kemudian yang keempat yaitu benturan kepentingan, kode etik 310.2 bagian B, di mana ke-9 kantor akuntansi publik ini mungkin diberi tawaran hadiah atau apa yang menurutnya pada saat itu penting bagi dirinya sehingga mengabaikan prinsip dasar etika. Nah, melalui kasus pada saat ini saya bisa memberikan solusi yang pertama yaitu perlu kesadaran diri setiap pribadi mengenai setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jangan sampai hanya hal-hal sepele, hanya hal untuk kepentingan diri sendiri, kita menyalahgunakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu berharap kepada Dirjen Lembaga Keuangan untuk secepatnya melakukan tindakan administratif jika terdapat pelanggaran seperti dalam kasus pada saat ini. Nah, demikianlah apa yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ulang ya. Sebentar. Oke, dari pemaparannya tadi ya, yang Tiara, apa yang ada yang mau menanggapi? Silakan. Ayo, Bu. Ya, silakan Andre. Ini Andre. Andre. Untuk yang bagian integritas, Bu, yang kan awalnya ya aturan etika baru yang P111 A1, Bu. Nah, kalau yang saya lihat di di buku kode etiknya itu kan baru pengertiannya, Bu, tentang apa itu integritas, belum ke yang dilanggarnya itu apakah akuntansi publik atau akuntansi bisnis. Makanya saya cari ulang lagi di bukunya itu di bagian akuntansi publik, Bu, di sesi 320 tentang penunjukan profesional, terus di 320.3.A1 tentang ancaman untuk mematuhi prinsip integritas, mengancam kepatuhan terhadap prinsip etika dasar, misalnya keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal. Dan yang berikutnya itu objektivitas, sama juga tadi, Bu, masih artinya dari objektivitas yang ditampilkan tadi yaitu P112.1, sedangkan belum diketahui apakah ini akuntansi publik atau bisnis juga, Bu. Jadi saya cari ulang lagi, itu di akuntansi publik, akuntan publik tentang pertimbangan profesional di sesi 340 tentang bujukan termasuk hadiah dan keramat tamahan. Nah, yang dalam hal ini bujukan yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan pemberian kerja. Kemudian di sesi 300, Bu, di situ ada penerapan kerangka kerja konseptual, yaitu mematuhi prinsip dasar etika profesional dan ancaman kepentingan pribadi. Contohnya itu di 360.5.A2 yaitu perbankan, Bu. Itu saja, Bu. Oke. Ya, saya juga melihat ya, ini sepertinya belum dia pisahkan yang mana yang
yang mau disoroti ya, apakah akuntan publiknya atau perusahaannya ya. Nah, tapi kan judulnya pelanggaran 9 kode 9 kantor akuntan publik, berarti yang dia maksud itu adalah kantor akuntan publiknya. Cuma saya melihat betul-betul Tiara baru buka halaman pertama ya, belum melihat ke halaman-halaman berikutnya. Jadi nanti bisa diperbaiki kembali ya, Tiara. Jadi semua yang presentasi itu kan ada masukan, baik yang seperti yang kayak minggu kemarin juga ada masukan dari teman-temannya. Nanti yang masukan dari teman-temannya itu kamu buat kembali ya, kemudian nanti di PDF-kan. Buat kembali kemudian di PDF-kan. Jadi nanti tetap dimunculkan artikel utuhnya ya, munculkan artikel utuhnya, kemudian kemarin kan kamu sudah buat videonya, tetapi ada tanggapan dari teman-teman ya, dan juga dari saya, itu kamu lengkapi di situ. Lengkapi di situ, jadi ada kasus, ada kode etik yang dilanggar, kemudian ada solusi, dan saran-saran dari teman-teman itu kamu lengkapi masuk ke dalam. Ya, jadi nanti selesai sesi perkuliahan ini, nanti PDF-nya saya satukan, supaya nanti ada muncul satu buku ya, atau satu bahwa ini contoh tugas dari mahasiswa akuntansi yang satu semester ini mengumpulkan kasus-kasus, dan ada videonya ya, seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Saya Ibu, mungkin kalau dari saya sendiri Bu, untuk poin pelanggaran 3 kode etiknya itu Bu, menurut saya itu saya kurang paham karena tidak serta-merta itu hanya digantung begitu Bu sama Tiara Mas mengenai undang-undang yang dilanggar Bu, tidak dijelaskan. Kalau saya itu Bu. Iya, oke. Makasih Grace ya. Jadi tadi Andre sudah memberikan gambaran bahwa sebenarnya itu ada di bagian 3 ya, akuntan yang berpraktek melayani publik. Itu ada beberapa tadi yang Andre sebutkan, misalnya kayak benturan kepentingan, kemudian 340 ya, dan 300. Nah, itu. Ada yang mau menanggapi lagi, silahkan. Jadi belajar etika itu ada kasus, kemudian lihat kode etiknya ya. Jadi beberapa saya lihat dari teman-teman kalian yang mengangkat kasus, memang itu sudah hasil tugasnya mahasiswa yang sepertinya di-share ada yang share di Blogspot, ada di WordPress. Cuma yang dia tampilkan di situ itu kode etiknya masih yang lama. Malah saya lihat masih pakai kode etik yang tahun 2000-an. Ya. Nah, karena kemarin kita sepakatnya menggunakan kode etik yang tahun 2020, ya itu saja dulu yang kita gunakan. Ada lagi silakan yang mau menambahkan, yang mau mengoreksi punyanya Tiara. Silakan, ada yang mau mengoreksi atau yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya mau bertanya dulu. Mengapa begitu mudah ya? Ini kan terlihatnya ada 9 kantor akuntan publik. Mengapa kelihatan begitu mudah bagi akuntan publik itu untuk mengeluarkan sebuah pernyataan ya, yang sebenarnya bisa menyesatkan masyarakat? Menurut kalian mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin Bu, masyarakat kan itu kasusnya terjadi tahun 95 ya kalau tidak salah Bu. Mungkin waktu itu masyarakat masih banyak yang awam Bu, makanya percaya saja, apalagi kalau penjelasannya dari akuntan publik itu teknis Bu. Oke, saya mau kasih lihat ya, kenapa ini ada, saya share dulu ya. Sudah pernah lihat laporan auditan belum? Sudah sempat download, dan ini adalah sudah diaudit. Ini tertulis di sini laporan auditor independen. Jadi laporan keuangannya sudah diaudit ya. Nah, ini modelnya begini, kalau laporan itu seragam, modelnya pasti begini karena standar ya. Nah, ini pernyataan dari auditor. Jadi ini namanya surat pernyataan dari auditor, opini dari auditor ya, yang mengatakan begini. Jadi ini kantor perusahaan ini diaudit oleh Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi Cahyo, dan rekan. Nah, ini seperti ini. Standar sih seperti ini, hampir semua laporan audit begini modelnya. Jadi dia katakan begini ya. Nah, ini pemegang saham
Nah, ini dia tujukan ke pemegang sahamnya. Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Batavia Prosperindo yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut. Ini kalau dilihat kayaknya kan dia sudah periksa semua ya. Karena dia ngomongnya begini kan, saya sudah periksa posisi keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, semua dia sudah periksa. Terlihat seperti itu ya. Kemudian di bawahnya lagi itu dia jelaskan bahwa tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, di sini dia sebutkan manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Jadi dia menganggap laporan keuangan yang disodorkan ke akuntan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan di bawahnya itu auditor jawabnya begini, ya. Oh iya, saya jelaskan dulu. Kalau misalnya pada saat perusahaan itu menyodorkan laporan keuangannya ke kantor akuntan publik, ke KAP ya, maka pertama kali yang akan dilihat oleh kantor akuntan publik ini apakah pengendalian internal di perusahaan tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Ya. Jadi dia pasti akan tanya apakah ada SOP, ya. Apakah ada SOP di perusahaan tersebut? Kalau dia jawab ada, ya oke. Sejauh mana SOP tersebut dijalankan? Ya. Kalau misalnya secara SOP sudah dijalankan 100%, ya, itu kalau misalnya perusahaannya bilang, ya kami sudah jalankan 100%, biasanya tidak langsung percaya. Biasanya perusahaan akuntan publik itu akan mengambil beberapa sampel untuk membuktikan bahwa proses pelaksanaan SOP di perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Saya kasih contoh ya, misalnya Uki Paulus ya, mau diaudit, kemudian maunya laporan auditnya seperti ini ya. Kan laporan audit itu bermacam-macam. Nah, kita maunya laporan audit yang akan dipublikasikan untuk kepentingan eksternal. Ya, untuk kepentingan eksternal. Kan kepentingan eksternal dengan internal berbeda lagi. Ya, auditnya kan audit itu ada beberapa. Nah, kalau misalnya Uki Paulus mau minta dilakukan proses audit untuk kepentingan eksternal, ya, misalnya untuk investor, nah, maka yang pertama kali diminta oleh auditor itu apakah ada prosedur yang disepakati di Uki Paulus yang biasa disebut dengan SOP. Ya, kalau misalnya sudah ada, ditanyakan lagi, apakah SOP itu sudah dijalankan dengan baik 100% ya. Kalau jawabannya 100% baik, itu tidak langsung diperiksa. Maka kantor akuntan publik itu akan memeriksa sumber penghasilan utama dari Uki Paulus. Karena di sumber penghasilan utama di situ sebenarnya resiko perusahaan melakukan tindakan kecurangan. Ya, karena penghasilan terbesar Uki Paulus itu dari penghasilan uang kuliah, maka dia akan tanya bagaimana prosedur penerimaan uang kuliah. Ya, terus bagaimana memastikan anak-anak itu bayar uang kuliah atau tidak. Ya, itu dia akan tanya. Nanti kalau misalnya kampus UKIP menjawab, dia akan mengambil satu sampel. Dia akan melihat prodi mana yang paling banyak mahasiswanya, sipil yang paling banyak mahasiswanya. Maka dia akan mengambil secara acak berdasarkan pengalamannya. Ya, dia akan punya pengalaman kalau mahasiswa baru itu tidak mungkin tidak bayar uang kuliah. Maka untuk apa dicari ambil sampel di situ? Ya, dia tidak akan buang-buang waktu meriksa yang itu. Yang sangat berpotensi tidak membayar uang kuliah itu pasti mahasiswa yang senior. Kemudian dilihat yang angkatannya paling tua ya, karena resiko mahasiswa tidak membayar uang kuliah itu besar di situ ya. Nah, itu dia akan mengumpulkan seperti itu datanya. Kemudian nanti dia akan pastikan, dia akan sesuaikan dengan SOP yang berlaku di UKIP, betul tidak ini seperti ini. Kalau satu saja dia dapati sampel itu tidak sesuai, dia tidak akan melakukan proses audit. Karena satu sampel yang dia dapat dan bermasalah itu berbanding berapa ya. Nah, maka biasanya kantor akuntan publik akan menyarankan Uki Paulus untuk memperbaiki dulu SOP-nya. Pastikan bahwa semua prodi menjalankan SOP ini. Ya. Dan SOP lainnya. Kalau itu sudah berjalan 100%, ya, baru kantor akuntan publik bisa melakukan audit terhadap laporan keuangannya. Mengapa kantor akuntan publik tidak mau langsung melakukan proses audit? Kalau SOP-nya tidak berjalan dengan baik, resiko salah sajinya besar.
pasti resiko salah sajinya besar karena dia tidak mau ambil resiko. Ya pasti ya toh, kalau misalnya sistemnya tidak berjalan dengan baik ya, resiko mahasiswa tidak bayar uang kuliah dan tidak ketahuan itu sangat besar sekali. Jadi untuk apa diaudit kalau sudah tahu barang rusak kan? Nah itu caranya auditor, standarnya seperti itu, tapi kita tidak tahu apakah pelaksananya seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Jadi dia bertanggung jawab untuk opininya. Opini itu yang mana ya? Opini kalau dia bilang begini, ada di bawahnya ya. Nah ini opininya. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya, material, posisi keuangan, tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut. Nah, lihat, ini dia pernyataannya 31 Desember 2018. Ya. Opini kami untuk laporan keuangan yang tersaji di laporan keuangan selama satu periode 2018. Nah, 31 Desember 2018, kalau misalnya tiba-tiba lusanya ya, didapati perusahaan itu bangkrut, ya kalau menurut kantor akuntan publik, oh itu sudah bukan bagiannya dia lagi, ya karena dia hanya menyajikan laporan keuangan sampai 31 Desember 2018, ya. Nah ini yang yang dipahami oleh masyarakat itu berbeda. Jadi masyarakat itu maunya itu ada jaminan, ya. Kalau misalnya sudah dilakukan audit, ya jangan bertahan dengan opini Anda ini, tetapi menjadi PR untuk kantor akuntan publik ya, walaupun standar kita ngomongnya seperti ini, tapi kan ekspektasi dari masyarakat tidak seperti itu. Yang masyarakat tahu kalau sudah diaudit berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji potensial kan, seperti itu. Nah ini ada kata-kata di sini ya, kata-kata material. Ya, material. Material itu seperti apa? Nah, ini material, pemahaman kita dengan ilmu lain itu berbeda dari sisi material. Ya. Nanti kalian akan lebih jelas di pelajaran audit 1 ya, atau pemeriksaan akuntansi 1. Nah, kata material ya, itu berbeda yang kita pahami dengan yang dipahami oleh program studi lain. Kalau misalnya saya kasih contoh begini ya, kalau misalnya saya kasih contoh begini. Uang kuliah ya. Misalnya uang kuliahnya mahasiswa UKIP Paulus. Itu kurang lebih satu semester itu 3 miliaran masuk ke UKIP. 3 miliar ya masuk ke UKIP. Kalau misalnya hilang, misalnya ya, hilang 10 juta. Hilang 10 juta ya. Itu apakah UKIP akan cari atau tidak dari 3 miliar itu? Kemungkinan besar tidak, Bu. Iya. Nah, ya itu ya, kemungkinan memang besar dia tidak akan cari. Kenapa? Nanti biaya mencarinya lebih mahal daripada uang yang hilang. Itu yang disebut dengan konsep material. Ya. Kenapa sampai dikatakan itu tidak material? Karena begini, kalau misalnya uang 10 juta hilang, itu kan tidak buat UKIP jadi tutup. Nah, di akuntan juga itu akan memprediksi berapa sebenarnya batas toleransi material dari perusahaan ini. Ya kalau misalnya 100 juta pasti dia sudah akan cari kan, karena lumayan banyak. Tapi kalau 10 juta itu kemungkinan tidak akan dicari dan hilangnya itu dianggap tidak material. Dan itu hati-hati. Karena misalnya ada range batas material, itu biasanya yang mengerti akuntan dan yang mengerti audit itu akan bermain di nilai 10 juta itu. Karena dia tahu bahwa uang itu tidak akan dicari. Nah, maka jangan heran kalau misalnya ya, itu kita berbeda ilmu kita dengan misalnya anak-anak teknik ya. Kalau anak teknik, mau teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, itu 0, saja, mili saja, kalau salah dia akan marah sekali. Dia tidak boleh menganggap bahwa cuma salahnya cuma 0,001 mili Ji. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka itu 0,01 mili itu berbanding berapa kalau sudah ke wujud gedung ya. Nah, sehingga di ilmu lain tidak mentoleransi adanya
materialitas. Mengapa? Karena akan berdampak terhadap kalau misalnya anak sipil ya akan berdampak terhadap bangunan. Kalau misalnya anak elektro ya bisa kesetrum ya. Jangan bilang itu nilainya kecil. Sama juga dengan anak mesin, kami tidak bisa menyepelekan hal-hal seperti itu karena itu bisa mengganggu produksi. Jadi memang cara berpikirnya akuntansi itu dengan ilmu lain berbeda. Nah, kalau misalnya kalian punya kesempatan ya, misalnya kamu gabung dengan BEM Universitas, sayangnya BEM Universitas tidak ada ya, BEM Univ, itu akan terlihat sekali, atau misalnya nanti tidak usah lah kalau ke BEM Universitas. Kalau misalnya kamu gabung dengan UKM, kan itu terdiri dari berbagai prodi ya, itu akan terlihat sekali mana yang anak akuntansi, mana yang anak hukum, mana yang anak teknik. Karena anak akuntansi itu cenderung ngapain sih diribetin, uang 100.000 hilang kamu setengah mati cari ya kalau misalnya anak akuntansi. Tapi kalau kamu sudah bertemu dengan anak teknik, tidak mau toleransi itu. Kenapa? Karena ilmunya melekat di dia dan ilmumu juga melekat di dirimu. Jangan kalau kamu bermain dengan anak-anak yang dari eksak, itu akan dia kuliti. Sementara kamu bilang, aduh, barang begitu kenapa diributin, bikin habis-habis waktu saja. Ya karena cara berpikir kita berbeda. Mau tidak mau ilmu yang kita pelajari itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ya kembali ke yang tadi ya, ke hasil auditan. Nah itulah mengapa laporan audit, walaupun perusahaan tersebut sudah diaudit, masih ada risiko perusahaan tersebut bangkrut. Ya karena pertama mereka mengambil sampel. Ya. Kalau misalnya dia kerja jujur ya, kerja tidak ada kolusi atau apa, ya bisa saja dia sudah bekerja dengan benar, tetapi keliru pada saat menarik sampel. Bisa terjadi. Nah, tapi yang paling penting itu adalah manajemen dari perusahaan tersebut. Niat dari manajemen tersebut untuk membuat laporan keuangan. Apakah memang dia mau buat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kinerja yang benar, ya, ataukah hanya sebagai windows dressing saja, ya, hanya atau sebagai make up saja, ya, supaya kelihatan bahwa perusahaannya baik-baik saja. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya kalau misalnya perusahaan itu mau terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah, perusahaan-perusahaan yang seperti itu yang menyembunyikan, ya, yang menyembunyikan data dari kantor akuntan publik itu nanti tidak akan lama itu. Makanya Anda perhatikan kalau misalnya 5 tahun berturut-turut diaudit, kemudian dia tetap mempertahankan pola windows dressing-nya atau laporan keuangan dianggap sebagai make up saja, nah, hati-hati, 5-10 tahun itu akan hancur dengan sendirinya, tidak ada orang yang goyang. Tidak ada orang yang ganggu, dia akan jatuh dengan sendirinya. Karena memang pada dasarnya tidak bisa kamu sembunyi itu. Angka kamu bisa manipulasi, tapi realitas kamu tidak bisa manipulasi. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita ke video berikutnya ya. Tunggu, saya cari dulu videonya. Habis Tiara siapa ya? Sri, Ibu. Sri ya, Sri. Apa Sriwanti, Bu. Oke, saya cek dulu yang Sriwanti ya. Halo. Tunggu. Saya belum share. Ketemu ya. Halo. Share. Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ini kasus kereta api Indonesia. Ini menarik juga ya. Nanti kamu lihat bagaimana dia bisa mencatat seperti itu ya. Perkenalkan, saya Sriwanti.
Imam Saya kasih cepat saja ya. 63 miliar. Aris PT kan diteliti dan dikaji dengan lebih rinci, perusahaan justru mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Aris PT KAI Iki Musmanao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktoral Jenderal Bendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sedangkan tahun 2004 diaudit oleh... Ini saya jelaskannya, ini tidak terlalu jelas di sini, tapi saya tadi sempat baca yang sumbernya ya. Ini 6,9 miliar, ini salah catat ya. Jadi 6,9 miliar ini adalah piutang apa ya? Piutang PPN. Piutang PPN. Jadi kalau misalnya dia melakukan transaksi ya, transaksi penjualan atau apa, itu dia menganggap ada piutang PPN kan. Jadi piutang PPN itu dia catat di piutang. Jadi piutang pada pendapatan lain-lain ya. Mengerti? Dia catat itu piutang PPN pada pendapatan lain-lain. Harusnya kan tidak begitu ya. Piutang PPN harusnya kan pada apa ya, PPN yang harus dia bayar kan. Nah, ini terbalik ini, dia catatnya begitu. Jadi ini bukan pendapatan tetapi diakui itu sebagai pendapatan yang 6,9 ini. Nah, ini yang tidak mau ditandatangani oleh Dewan Komisarisnya karena dia anggap ini dia salah catat. Salah mencatat ya. Nah, kita lihat kembali ya apa pernyataannya, kesimpulannya yang dia buat. Oke, ini ada kode etik kode. Ya, oke, sini. Ini. Integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan. Yang keempat, perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini, PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Pelanggaran dan sanksi. PT KAI melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara. Saya kasih cepat ya. Dia masih sambung ini semua. Nah, ini bahas ke teori. Nanti kalian yang komentari ya. Baik, Bu. Kamu komentari ya. Kan sudah nonton juga semua rata-rata kan? Oke. Saya stop share ya yang punyanya Sri.
Oke, silakan ada yang mau mengomentari? Saya Ibu. Citra Grace, dulu Bu. ya. Citra dulu, Citra. Kan Citra. Saya cuma mau menambahkan Bu untuk kode yang dilanggar dari artikelnya Sri itu menurut saya dia juga langgar benturan kepentingan. Yang kedua kepentingan keuangan kompensasi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan yaitu kode Saya potong dulu Citra, kode etik nomor berapa? benturan kepentingan Ibu. Ya, kode etik nomor berapa? Sabar, Ibu. Kalau yang benturan kepentingan itu Ibu saya skip yang benturan kepentingan Ibu yang karena tadi saya sambil lihat kode etiknya itu saya ambil yang intinya saja yang dia langgar Bu, benturan kepentingan. Kalau yang kedua itu kepentingan keuangan, kompensasi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan itu dia langgar kode P240.3. Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oke. Itu berarti itu yang baru di atas nih, yang turunannya belum ada ya? Ya Bu. Yang turunannya. Oke. Ada lagi, silakan. Saya, Bu. Oh ya, silakan Andre. Yang mau saya tambahkan itu Bu, mungkin sama dengan penyanyi Citra itu dia langgar kode etik tentang kepentingan publik Bu. Itu ada di sesi 300 mengenai penerapan kerangka kerja konseptual tentang akuntan berpraktik melayani publik. Dan untuk yang tentang sesinya tentang benturan kepentingan atau objektivitas tadi itu Bu ada di sesi 310 Bu. Itu Bu. Oke, benturan kepentingan ya. Nah, ini yang punyanya siapa? Sriwanti itu kalau saya baca ya, kalau saya baca dari materi yang dia postingnya, bukan yang dia videokan, itu kelihatannya begini, kejadiannya begini ya. Jadi PT Kereta Api itu mau buat laporan keuangan ya, kemudian kan butuh tanda tangan Dewan Komisaris. Nah, jadi laporan keuangannya ini belum jadi. Dewan Komisarisnya itu tidak mau tanda tangan karena dia melihat ada transaksi yang keliru. Ya, itu yang seharusnya itu kan kalau misalnya seharusnya itu piutang PPN tidak boleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Nah, ini dia catat sebagai pendapatan lain-lain ya. Jadi terlihat labanya naik padahal itu bukan pendapatan. Itu orang yang belum membayar PPN. Ya, seperti itu. Nah, itu belum ditandatangani. Jadi kalau kasusnya di si PT Kereta Api ini, Dewan Komisarisnya tidak mau tanda tangan, kemudian untuk memastikan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT Kereta Api ini melanggar kode etik dari standar akuntansi, dia minta itu dilakukan audit, gitu. Dia minta untuk dilakukan audit. Jadi kalau kasusnya si Sriwanti ini agak sedikit berbeda, karena itu belum masuk ke ranah akuntan publik. Justru karena Dewan Komisarisnya tidak mau tanda tangan, akhirnya untuk memastikan apakah kecurigaan dari Dewan Komisaris ini yang benar, ataukah memang pihak manajemen dari kereta api ini memang sudah betul menyajikan laporan keuangannya, maka diminta dari pihak kantor akuntan publik untuk melakukan proses audit. Ya. Nah, kalau misalnya ini ya belum sampai di kantor akuntan publik, berarti dia akan masuk ke ranah bagian 2 ya, seksi 2 ya. Nah, kira-kira dari seksi 2 ini yang mana yang dikena ini? Kode etik yang dilanggar yang mana? Kan tadi sudah kalau integritas oke lah, toh seperti itu. Tapi kan berarti kita harus fokus ke akuntan yang bekerja di bisnis. Nah, dari akuntan yang bekerja di bisnis ini kode etik yang mana lagi yang dilanggar? Selain dari tadi yang sudah disebutkan yang integritas, objektivitas, toh. Ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Jadi ini Sriwanti sama dengan Tiara ya. Jadi pada saat
dia hanya membaca sampai di halaman pertama saja, tidak membaca secara keseluruhan dan tidak mengikuti instruksi yang diminta ya. Yang di bagian bisnis tadi Bu, kode etik tentang akuntan bisnis Bu. Betul. Itu ada ya kalau mau saya lihat Bu di sesi 200 tentang penerapan kerangka kerja konseptual akuntan yang bekerja di bisnis. Terus di sesi 210 yaitu benturan kepentingan. Terus 220 penyusunan dan penyajian informasi, karena kan tadi ada informasi yang salah Bu mengenai PPE-nya tadi. Terus 240 Bu yaitu kepentingan keuangan, kompensasi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan, karena kan pelaporan keuangannya tadi juga salah Bu itu. Iya betul. Terus dengan 270 Bu yaitu tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika Bu. Oke. Ya itu tambahan dari Andre ya, nanti Sri Wanti catat ya, kemudian dilengkapi di PDF-nya nanti ya. Ada Ya, lagi Bu. yang mau menambahkan, silakan. Nah, ini yang menarik ya, yang saya mau tanyakan di kalian, kalau misalnya sudah terlanjur begitu ya, misalnya kan harusnya kan itu bukan pendapatan, kemudian dicatat sebagai pendapatan, otomatis kan nanti laba di bawah itu kan akan naik. Bayangkan ini 63 miliar, padahal sebenarnya dia tidak laba 63 miliar, ya harusnya dia rugi 63 miliar. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur dicatat di laba di bawah bottom line-nya tuh laba 63 miliar. Nah, biasanya kan kalau di perusahaan itu kinerja dari manajemen perusahaan itu dilihat dari laporan keuangannya. Ya. Nah, ini sudah kelihatan kalau dia laba. Kalau misalnya seperti itu kan sudah terlanjur dikasih diapresiasi, terlanjur dikasih prestasi ya, dan ternyata bermasalah ya, bermasalah. Nah, ada saya ingat dari semester tahun lalu ya, ada itu masalah kalau saya tidak salah di Garuda. Ini yang lucu kasusnya. Jadi itu sama persis seperti ini ya kejadiannya. Jadi dewan komisarisnya dengan manajemennya ya. Jadi dewan komisarisnya maunya dicatat menurut dia jadi ada orang yang kerjasama ya dengan PT Garuda. Kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk naik di pesawat Garuda itu biasanya di belakang kursi itu ada video, ada televisi ya. Kita bisa milih channel mana yang kita mau tonton, atau kita bisa milih video mana yang akan kita tonton ya. Itu memang agak sedikit berbeda karena dia kan Garuda itu kelas kelas yang sudah eksekutif lah seperti itu ya. Nah, itu ada ya kerjasama dengan Garuda. Nah, pada saat dia bekerja sama dengan Garuda disepakati bahwa si yang menaruh videonya naruh alat-alatnya di situ itu akan membayar ke Garuda. Masalahnya uang itu belum masuk di Garuda. Belum. Real uangnya belum ada, baru perjanjiannya. Walaupun alatnya sudah dipasang, tetapi orangnya belum bayar biaya sewa lah ke Garuda untuk masang alat tersebut. Itu belum. Nah, yang lucunya di Garuda itu pihak manajemennya menganggap bahwa ini menjadi pendapatan apa begitu ya. Terus dewan komisarisnya bilang tidak, ini harusnya dicatat di bagian ini. Mengapa? Karena masing-masing itu punya benturan kepentingan. Ini dua ada yang kereta api ya. Benturan kepentingannya di sini. Kenapa dewan komisaris maunya mencatat di sisi yang A? Karena kalau dicatat sesuai dengan keinginannya manajemen, maka itu akan mempengaruhi bonus dari manajemennya. Bayangkan itu, ya pergi bagi-bagi uang, nah uangnya tidak ada, ya. Tapi kalau misalnya dicatat di bagian yang lain, maka dewan komisaris juga dapat racik-raciknya, ya, kayak begitu. Nah, itu terjadi konflik benturan kepentingan di Garuda. Akhirnya ini otoritas jasa keuangan bingung apa sebenarnya yang menjadi masalah, ya. Karena dia BUMN, akhirnya dipanggillah kantor akuntan publik yang profesional ya, diminta untuk melakukan proses audit. Sebenarnya yang mana yang benar ini pencatatan, dan dua-duanya salah. Ya. Uangnya belum ada, kenapa sudah dicatat sebagai pendapatan? Uangnya belum masuk, terus uangnya sudah mau dibagi-bagi. Dan waktu datang kantor akuntan publik melakukan proses audit, diklasifikasi bahwa baik dari dewan komisarisnya maupun manajemennya salah semua itu. Interpretasinya terhadap standar akuntansi keuangan, pencatatannya salah, uangnya tidak masuk, kenapa sudah dicatat sebagai pendapatan, ya.
Nah itu hal-hal seperti itu, benturan kepentingan seperti itu sering sekali terjadi di perusahaan karena masing-masing kan punya punya kepentingan di dalam. Ya mungkin mirip-mirip dengan PT Kereta Api ini ya. Jadi untungnya yang menemukan yang si Dewan Komisarisnya itu tidak bilang tidak ada niat yang lainnya bahwa ditaruh di situ karena ada kepentingan untuk komisaris. Tidak, memang dia pure murni melihat bahwa itu sudah salah catat. Dan setelah dilakukan proses dicek ke kantor akuntan publik memang salah. Harusnya piutang PPN itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan lain-lain. Ya. Jadi kalau orang tidak paham akuntansi itu betul-betul bisa dimanipulasi. Ya. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya di perusahaan yang sudah skala istilahnya perusahaan multinasional itu kan proses untuk melakukan kayak misalnya jurnal-jurnal itu sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya Andre ya kerja di divisi HRD, nah, kemudian apa sih biaya yang keluar di HRD? HRD itu biasanya keluar biaya pelatihan, biaya perekrutan. Maka di HRD itu ada kodenya sendiri. Kalau HRD itu kodenya nomor berapa ya. Kemudian kalau biaya pelatihan itu berapa. Kemudian yang termasuk dengan biaya pelatihan itu biaya apa saja itu dirinci itu di situ. Jadi nanti pada saat misalnya mau buat laporan pertanggungjawabannya atau bukti pengeluaran kasnya itu HRD-nya sendiri yang langsung input ke dalam. Ya kalau yang kamu pelajari yang masih manual ya, yang di kampus itu kan bukti pengeluaran kas masuk ke bagian keuangan ya, bagian accounting untuk dilakukan menginput data ke sistem. Tapi kalau misalnya yang perusahaan sudah besar itu sudah tidak lakukan lagi proses seperti itu. Jadi masing-masing divisi itu akan memasukkan data sesuai dengan bagiannya. Nah, kalau begitu di mana fungsinya akuntansi ya? Kalau semua pekerjaannya sudah dikerjakan oleh masing-masing divisi. Nah, di sini fungsinya akuntansi untuk memastikan apakah dia tidak salah mencatat seperti kejadiannya si PT Kereta Api itu. Betul tidak caranya dia memasukkan data itu? Nah, itu tugasnya dari akuntan di perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi skalanya sudah bergeser dari tadinya mengetik-ngetik masuk ke dalam, sekarang menjadi internal control, menjadi pengendali untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke sistem itu benar. Ya, kan sistem itu terima saja, apapun juga yang kau masukkan dia terima, tapi yang memastikan itu benar atau tidak kan mesti orang ya. Sebenarnya asal orangnya jujur ya tidak perlu pergi dicek-cek, asal kita sepakat jujur. Yang jadi masalah kan ada saja yang ya karena ada sanksi dan ada bonus. Ya orang takut kena sanksi ya dia menghalalkan segala cara. Orang juga mau dapat bonus ya menghalalkan segala cara. Ada yang mau ditanyakan bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita ke video terakhir ya. Videonya siapa terakhir ya? Saya lupa namanya. Asriani, Bu. Asriani ya. Oke, Asriani. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, saya kasih jalan ya. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kasih cepat ya. Dengan Indonesia, Indomie diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara. Namun produk Indomie ini sempat ditarik dari pasaran di Taiwan karena diduga mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang. Pihak berwenang Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang. Selain di Taiwan, 2 jaringan supermarket. Saya cari yang cepat ya, yang ini kan sudah ya. Oke nih. Indofood Sukses Makmur Terbuka tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka melakukan pelanggaran etika bisnis karena diduga produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung 2 bahan berbahaya, yaitu yang pertama metil parahidroksidenat dan benzoik acid atau asam benzoat, di mana 2 zat tersebut seharusnya hanya untuk domestik, bukan untuk makanan. PT Indofood
berbasis makmur terbuka tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Menurut edisi dia seorang praktisi forensik yang mengatakan dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu para-hidroksibenzon dan benzoid acid atau asam benzoat adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nitradin. Dalam pemakaian maksimal untuk produk komestik sendiri, pemakaian nitradin ini dibatasi maksimal 0,15%. Oke, saya cari dulu ya kesimpulannya dia. Oke. Saya yang pertama yaitu kompetensi dan kehati-hatian 113.1A1 di mana PT Indofood sebagai perusahaan mie instan yang besar khususnya di Indonesia seharusnya dapat menjelaskan produknya melalui iklan dengan baik dan benar atau sesuai dengan apa adanya. Yang kedua yaitu integritas P11.1 dan P111.2 di mana Taiwan kalau bersaing dengan produk Indonesia dari sehingga Taiwan berusaha menghentikan pergerakan. Saya cari lagi yang cepat ya. Masih sama ya. Taiwan agar tidak serta-merta menyatakan bahwa produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi apabila ingin melindungi produsen dalam negeri. Pemerintah bisa membuat perjanjian dan kesepakatan yang lebih ketat sebelumnya dalam proses ekspor dan impor, karena kasus tersebut berdampak besar bagi produk Indomie yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun warga negara lain yang negaranya memperdagangkan Indomie asal Indonesia. Yang dari saya, jika ada pertanyaan atau ada tambahan, saya persilakan. Oke, ada yang mau mengomentari? Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang baru ya. Siapa selain Andre? Siapa? Citra, Bu. Oke, Citra, silakan Citra. Ibu, saya mau mengomentari anunya Asriani. Mohon maaf sebelumnya Asriani. Ini video yang dibuat sama Asriani itu dia lebih ke bisnis, Bu, dan dia tidak memaparkan perannya akuntan publik. Nyaris kan kita sebenarnya di sini bahas tentang akuntan publik kan, Bu, yang mengaudit laporan. Intinya yang tentang mengaudit laporan keuangan, tentang kayak ada semacam laporan keuangan yang dibahas. Tapi kalau saya cermati baik-baik videonya Asriani, dia lebih ke bisnis begitu, Bu, ke apa ya? Kode etika bisnisnya begitu, Bu, dan tidak ada mengaitkan sama sekali laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Siapa Andre tadi ya? Iya, Bu. Ya, Hampir sama juga, Bu, dengan yang komentar yang tadi, Bu, karena saya juga searching di Google itu kan kasusnya kalau tidak salah di Tiongkok ya, Bu, di Cina. Itu kan tentang strategi pemasarannya Indofood dengan cara menambahkan dua materi bahan baku pengawet di makanannya, Bu. Sedangkan yang kalau dilihat itu sebenarnya lebih ke strategi bisnisnya mereka, Bu, bukan ke ini, Bu, akuntansi. Ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada yang menambahkan, Asriani ya. Jadi ini juga berlaku untuk semua teman-teman yang lain ya. Yang diangkat oleh Asriani, kita kan hari ini sedang belajar kode etik profesi akuntan ya, kode etik profesi akuntan. Nah, sementara yang di video yang ditampilkan oleh atau kasus yang diangkat oleh siapa Asriani, ini betul seperti yang dua orang teman sampaikan, Andre dengan Citra, ini lebih ke etika bisnis. Sementara yang kita pelajari ini adalah etika akuntan. Jadi kalau etika bisnis dengan etika akuntan itu berbeda yang disoroti. Kalau misalnya etika bisnis betul ya Asriani angkat, tapi karena kita sekarang bicara etika akuntan ya,
maka sebenarnya kita lebih fokus ke kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya. Ya, bisa dipahami Asriani? Ibu Ada Asriani sakit, Bu, nggak bisa masuk Zoom hari ini. Oh, nggak bisa masuk ya? Iya. Oke. Dan teman-teman juga yang tidak bisa masuk, Bu, ada saya kirim di grup Ibu nama-namanya. Ya. Nanti Terima kasih. video ini kan akan diberikan ya. Nanti saya minta tolong Asriani untuk merubah kembali videonya ya, karena materi yang diangkat salah ya. Ya, materi yang diangkat tidak sesuai, dan saya minta tolong juga untuk yang lain untuk memperhatikan kembali, jangan sampai yang kamu share di grup itu bukan etika akuntan ya, tetapi malah yang lainnya. Jadi tolong diperhatikan. Ya. Jadi kalau sourcing jangan asal ada etika ya, begitu. Baik Ibu, nanti saya sampaikan ke Asriani, Bu. Oke. Jadi kalau dengan adanya video ini saya bisa paham ternyata kalian bisa membedakan yang mana yang etika akuntan, yang mana yang etika bisnis ya. Jadi nanti kalau misalnya di luaran ditanya apa sih bedanya etika bisnis dengan etika akuntan, ya Anda bisa menjawab. Kalau misalnya etika akuntansi apa sih sebenarnya yang dipelajari di etika akuntansi ya, bagaimana seorang akuntan itu bertanggung jawab untuk laporan keuangan yang dibuatnya ya, seperti itu. Baik kalau dia berprofesi sebagai akuntan di dalam perusahaan sendiri ataupun misalnya dia berprofesi sebagai akuntan publik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan kita?